Ritual terlarang di hutan Sintang. Di balik lebatnya hutan Sintang, Kalimantan Barat, tempat di mana matahari kadang gagal menembus rimbun dedaunan, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang tak banyak diketahui generasi sekarang. Hutan itu tampak biasa, namun ada satu bagian di mana angin tak pernah bertiup, burung tak pernah bernyanyi, dan bayangan tak mengikuti arah cahaya. Itulah Tanah Bungkam, sebuah wilayah keramat di pedalaman hutan. Tempat dilakukannya ritual terlarang yang bahkan para dukun Dayak sendiri enggan membicarakannya. Asal-usul, sumpah darah leluhur. Menurut para tetua Dayak Iban dan Kantuk, ritual ini bermula dari perang saudara ratusan tahun lalu antar dua klan yang memperebutkan tanah sakral di sepanjang Sungai Kapuas Hulu. Salah satu klan yang kalah, dipimpin oleh seorang panglima bernama Langkau Silat, tidak mau menyerah begitu saja. Ia lalu naik ke Bukit Bungkam dan melakukan ritual Sambayang Putung. Ritual terlarang yang memanggil roh-roh kelaparan dari dunia bawah. Ritual ini melibatkan darah manusia dari diri sendiri atau korban, tulang belulang yang dibakar bersama akar kayu damar, dan mantra yang diucapkan dalam bahasa yang kini sudah dilupakan. Roh yang terpanggil akan mengunci tanah musuh dengan kutukan. Namun, sebagai gantinya, sang pemanggil harus menyerahkan tubuhnya setelah 100 tahun. Tanda-tanda ritual terlarang. Masyarakat sekitar meyakini, tanah tempat ritual itu dilakukan tidak boleh diinjak sembarangan. Siapapun yang masuk tanpa izin adat, akan menghadapi langit yang mendadak gelap padahal siang hari, bayangan yang bergerak sendiri, aroma kemenyan busuk dari tanah basah, dan yang paling menyeramkan, bisikan halus di telinga padahal tak ada siapa-siapa. Jika semua tanda itu muncul, itu berarti kau telah melewati batas dunia manusia dan dunia roh. Kasus terbaru, 3 mahasiswa menghilang. Pada tahun 2021, 3 mahasiswa dari Pontianak melakukan ekspedisi penelitian flora di kawasan hutan perbatasan antara Desa Nangamau dan Sungai Serawai. Mereka tidak meminta izin adat, hanya mengandalkan GPS dan peta digital. Hari ketiga, komunikasi mereka terputus. Tim SAR menemukan tenda mereka dalam keadaan utuh tapi kosong. Makanan masih ada, kamera menyala. Namun yang tersisa hanya rekaman suara selama 23 detik. Apa itu? Suara lonceng dari dalam tanah? Mereka tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Penduduk percaya, mereka tak menghilang, mereka diambil. Mantra yang tak boleh diucapkan. Beberapa dukun tua meyakini bahwa ritual ini masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh keturunan garis Langkau Silat, terutama saat bulan gelap atau saat banjir datang tiba-tiba. Mantra utama ritual Sambayang Putung hanya bisa diucapkan lengkap oleh darah keturunan asli. Namun bahkan menyebut bagian pertamanya saja diyakini bisa membuka gerbang. Baliat langit, aku buka pintu. Darah turun, tanah bisu. Siapapun yang mengucapkan ini di Tanah Bungkam tanpa pelindung roh, tidak akan bisa keluar dalam wujud manusia sepenuhnya. Pesan leluhur, jangan ulangi dosa yang sama. Ritual Sambayang Putung dilarang dalam semua adat Dayak karena ia tidak memanggil leluhur, tapi roh liar dari dimensi gelap. Dan setiap kali ritual ini dibangkitkan, harga yang dibayar adalah nyawa. Ada alasan mengapa Tanah Bungkam dibiarkan tidak tersentuh. Ia adalah penjara gaib. Dan jika penutupnya dibuka, roh-roh lapar akan kembali mencari mangsa. Penutup, hutan tidak pernah benar-benar sepi. Bagi orang awam, hutan hanya tumpukan pohon dan tanah. Tapi bagi yang mengerti, hutan adalah tempat roh bersemayam. Dan tidak semua bisikan berasal dari angin. Ritual terlarang di hutan Sintang bukan sekadar legenda. Ia adalah peringatan bahwa tidak semua pengetahuan pantas dibuka kembali. Suka cerita ini? Tulis komentarmu kalau kamu percaya hutan menyimpan rahasia gaib. Bagikan kisah ini ke temanmu yang suka cerita mistis dan sejarah tersembunyi Kalimantan. Like jika kamu yakin ada tempat yang memang harus dibiarkan tetap sunyi.